Yo what's up teman-teman, kembali lagi di channel Maximum Project. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua baik-baik saja coy. Di kesempatan kali ini gue akan membahas film yang berjudul The Clown Town yang dirilis pada tahun 2016. Film ini menceritakan tentang 4 seorang pemuda yang berniat menghadiri konser di suatu tempat, tapi malah nyasar di sebuah kota hantu yang dihuni oleh para badut psikopat. Oke, disclaimer buat kalian yang mempunyai fobia terhadap badut. Gua sarankan untuk siapkan mental kalian, karena di film ini berisikan adegan yang sangat sadis dan tentunya sangat mencekam coy. Oke, daripada kita berlama-lama, langsung saja kita masuk ke filmnya. Scene diawali dengan seorang wanita pengasuh anak yang bernama Jamie. Ia bertugas untuk mengasuh 2 orang bocil yang bernama Megan dan Ricky. Sebagai seorang pengasuh yang baik, Jamie menceritakan beberapa dongeng sebelum mereka berdua tertidur. Setelahnya, Jamie pun menyuruh kedua bocil tersebut untuk bergegas tidur. Semuanya nampak berjalan lancar-lancar saja, hingga di suatu ketika, Jamie mendengar suara hentakan yang sangat keras yang berasal dari arah pintu. Suara tersebut ternyata berasal dari Ricky yang sengaja bangun menggunakan kostum badut. Seketika semuanya menjadi nampak aneh. Ia tiba-tiba berlari menghindari Jamie, dan Jamie pun dengan segera mengejarnya. Jamie menyusuri ruangan demi memastikan kedua anak tersebut sudah tertidur. Namun satu pun tidak ia temukan, melainkan ada orang yang misterius yang sengaja menusuk perutnya hingga membuat dirinya tewas. Dan film pun baru saja dimulai coy. Setelah kejadian itu, scene pun beralih ke 15 tahun kemudian. Berlatar di sebuah restoran, terdapat 2 orang pekerja yang sedang makan sambil berencana untuk meninggalkan kota tersebut. Mereka berdua bernama Dylan dan Billy. Dikarenakan Billy mendengar sebuah kabar bahwa banyak orang yang sudah menghilang secara misterius di kota tersebut. Tak lama kemudian muncullah 4 pemuda-pemudi yang berasal dari luar kota. Mereka bernama Brad, Mike, Sarah, dan Jill yang bertujuan untuk menghadiri sebuah konser yang diadakan di daerah Columbus. Untuk itu, mereka pun bertanya dengan orang setempat, menanyakan jalur tercepat untuk sampai di sana. Seketika ada seorang pria yang menghampiri mereka dengan tujuan yang gak jelas. Karena matanya itu udah mulai sagne ngeliat itunya si Sarah coy. Untungnya ada seorang sheriff setempat yang mengusir pria tersebut, kemudian memberitahu jalur tercepat untuk sampai di sana. Berbekal informasi dari sang sheriff, mereka pun melanjutkan perjalanan dengan riang gembira tanpa masalah apapun. Namun saat mereka berencana untuk membeli bensin, di sana Jill baru menyadari bahwa ponsel dan dompetnya telah tertinggal di restoran tadi. Seketika semuanya menjadi panik, tidak tahu harus balik lagi atau melanjutkan perjalanan. Namun di sana Sarah berinisiatif untuk menelpon ke nomornya Jill. Ya barangkali ada orang yang menjawabnya. Dan untungnya ada seorang pria yang menjawab telepon dari Sarah. Ia mengatakan bahwa mereka tidak perlu balik lagi karena orang tersebut sudah menunggunya di sebuah kota kecil yang sejalur dengan tujuan mereka. Tanpa membuang waktu lagi, mereka pun segera bergegas untuk mencari keberadaan orang tersebut. Singkat cerita, mereka pun sampai di sebuah kota sepi yang bernama Kota Clinton. Kota yang dulunya ramai, kini hanya menyisakan sebuah bangunan tua tanpa berpenghuni. Dikarenakan kecelakaan kereta api pada masa lalu yang membuat para warganya meninggalkan kota tersebut. Tidak hanya itu coy, banyak orang yang sudah menghilang secara misterius tanpa meninggalkan jejak. Mereka yang tidak tahu apapun hanya bisa mencari ke sudut demi sudut, ruangan demi ruangan, namun tidak membuahkan hasil. Hingga sampai larut malam, penantian mereka menjadi sia-sia saja. Orang misterius tersebut seperti tidak bersungguh-sungguh dan sengaja mengarahkan mereka untuk masuk lebih dalam ke dalam kota tersebut. Di lain tempat terlihat Dylan dan Billy yang malah nyasar di kota Clinton. Mereka sedang kebingungan untuk mencari jalan keluar dari kota tersebut. Sejenak Dylan keluar dari dalam mobilnya hanya untuk sekedar buang air kecil. Tanpa mereka sadari, ada seorang badut psikopat yang berpakaian rapi terlihat sedang mengintai mereka berdua.
Sementara Brad dan kawan-kawan yang sudah merasa frustasi dengan keadaan yang telah terjadi, Jill pun memutuskan untuk mengikhlaskan ponselnya saja demi sebuah konser yang akan segera diadakan. Namun kesialan kembali terjadi. Di saat Mike mau menghidupkan mobilnya itu malah tidak mau menyala sama sekali. Dengan terpaksa, mereka harus menyusuri tempat tersebut, barangkali ada orang yang bisa menolong mereka. Secara bersamaan, Mike di sana melihat seorang pria yang berpenampilan seperti seorang badut. Selama yang mereka tahu, kota itu sama sekali tidak berpenghuni. Makanya teman-temannya masih menganggap bahwa Mike sedang berhalusinasi. Menyusuri jalan tanpa arah yang jelas, ditambah lagi mereka tidak mendapat sinyal sama sekali, membuat situasinya semakin parah. Suasana yang semakin mencekam. Di sana Jill justru melihat pria misterius yang tadi dilihat oleh Mike sedang memegang sebuah golok. Dengan tatapan yang aneh, pria tersebut menatap ke arah Jill. Namun di saat yang sama, Jill hampir saja tertabrak oleh sebuah mobil yang dimana mobil tersebut ternyata milik Dylan dan Billy. Sementara pria badut tadi sudah menghilang entah kemana. Dylan dan Billy yang mengenali mereka semua berniat membantu mereka untuk mencari jalan keluar bersama. Namun secara tiba-tiba ada sosok badut yang keluar dari belakang mobil dan langsung memukul kepala Billy sampai membuat dirinya tersungkur. Billy yang tidak berdaya hanya bisa melihat badut tersebut memukul dirinya dengan sangat brutal. Disusul oleh kemunculan para kawanan badut yang mulai mengepung mereka semua. Diawali dengan badut yang bertubuh kurus dan si badut yang bertubuh besar. Dan menurut gua yang paling creepy adalah badut yang bertubuh kurus. Dia agak segan-segan menyiram tubuh Billy menggunakan bensin, lalu membakarnya secara hidup-hidup. Melihat hal tersebut, mereka hanya bisa berlari sekencang-kencangnya dari para kawanan badut yang gak jelas asal-usulnya. Dengan asal terobos aja, mereka melihat sebuah mobil rosokan tua yang digunakan sebagai tempat persembunyian. Di momen itulah, si badut yang bertubuh besar mulai mencari keberadaan mereka. Dan untungnya dia itu seperti angin lalu yang cuma mengecek doang tanpa memastikan. Meski badut tersebut sudah pergi, namun tentu hal tersebut belum sepenuhnya aman. Mereka pun memutuskan untuk pergi dari tempat tersebut demi mencari tempat persembunyian baru. Saat akan memasuki sebuah mobil tua, tidak disangka Jill yang berada di barisan paling belakang malah diculik oleh salah satu badut tersebut tanpa sepengetahuan teman-temannya. Mereka yang baru sadar pun menjadi sangat panik. Namun saat mereka kembali, tidak lagi sosok Jill yang mereka temukan, melainkan sosok badut yang berpakaian rapi yang sedang membawa linggis. Tentu badut tersebut mulai mengejar mereka. Dengan ala kadarnya, mereka hanya bisa memanfaatkan sebuah mobil tua sebagai tempat untuk bersembunyi. Meski ujung-ujungnya para kawanan badut mulai mengepung mobil tersebut dan memecahkan kaca demi kaca yang membuat suasananya semakin mencekam. Namun di saat situasi mulai sangat genting, untungnya ada seorang kakek tua yang entah datangnya dari mana langsung menyuruh mereka semua untuk melarikan diri. Lari kocar-kacir tanpa arah yang jelas, kakek tersebut ternyata membawa mereka ke tempat persembunyiannya. Tempat yang tidak layak dibilang rumah itu sudah menjadi tempat persembunyiannya selama bertahun-tahun. Dia sendiri adalah seorang warga lokal yang sudah lama tinggal di sana. Bahkan sebelum tragedi kecelakaan kereta api, dia sudah tinggal di sana bersama keluarganya. Kakek tersebut bernama Frank. Ia kemudian menjelaskan asal-usul tentang kota tersebut, yang dimana dulunya itu adalah kota yang sangat indah bagi para pelancong maupun orang yang ingin menetap. Namun semuanya pupus begitu saja semenjak kemunculan para badut yang sengaja menculik dan membunuh orang tanpa alasan. Bahkan sampai sekarang pun para polisi tidak tahu akan keberadaan mereka. Di tengah perbincangan mereka, tiba-tiba terdengar suara keras yang berasal dari luar. Frank pun dengan segera mengajak mereka semua untuk melewati pintu belakang. Melewati sebuah lorong yang gelap, sialnya Dylan yang berada di barisan paling belakang tiba-tiba ditarik oleh seseorang. Orang tersebut ternyata adalah si badut yang berpakaian rapi yang selalu membawa linggis kemana-mana. Di sanalah Dylan mulai melawannya, namun dengan mudahnya badut tersebut membunuh Dylan hingga membuat wajahnya robek.
Sedangkan kondisi yang berada di luar ruangan juga mengalami hal yang sama karena sisanya mulai dikepung oleh si badut yang bertubuh kurus. Hal tersebut menyebabkan mereka berempat menjadi terpisah, yang dimana Frank bersembunyi dengan Mike dan Sarah yang bersembunyi dengan Brad. Namun situasinya agak sedikit berbeda karena Brad maupun Sarah harus menghadapi badut yang membawa linggis yang jauh lebih cerdik daripada komplotannya. Alhasil, Brad pun harus bersembunyi di sebuah kawat besi, sedangkan Sarah yang gak tahu lagi harus sembunyi di mana. Ujung-ujungnya Sarah berhasil ditangkap oleh sang badut dan hampir dilempar dari atas gedung. Namun sebelum hal itu terjadi, Brad sempat melawan sang badut, namun dirinya hampir saja terjatuh dari gedung tersebut. Jika saja Sarah tidak memukulnya hingga membuat sang badut tersungkur tidak berdaya. Di momen itulah Brad yang mulai sangat frustasi tanpa ampun langsung memukul badut tersebut. Di saat yang sama mereka dihampiri oleh Mike dan Frank yang juga berhasil selamat. Dari sanalah Brad tidak sengaja menemukan handphone milik Jill beserta sebuah tato di lengan kanan sang badut. Setelah diingat kembali, Brad sempat melihat tato yang sama milik salah satu pelayan di restoran tadi. Dengan kata lain, para pihak restoran sengaja menjebak mereka semua untuk memasuki kota Clinton. Oleh karena itu, Frank pun menyuruh mereka semua untuk melarikan diri, meski dirinya akan tetap di sana dan tidak ikut pergi. Namun berkat jasanya, mereka bertiga bisa melarikan diri menggunakan mobil milik Dylan dan Billy. Kini tugas mereka hanyalah menyelamatkan Jill yang ternyata masih hidup dan disekap oleh seorang badut wanita. Sang badut wanita memiliki hobi untuk meriasi wajah korbannya. Ditambah lagi, dia ditemani oleh seorang badut yang diam saja, namun dirinya selalu memegang sebuah kapak. Di lain situasi, Brad dan kawan-kawan yang hendak mencari bantuan malah terhenti karena melihat seorang pria yang berjalan tertati-tati. Setelah ditelusuri, ternyata pria tersebut adalah Frank yang berusaha bertahan hidup dari serangan para badut. Namun itu hanyalah pancingan belaka yang dimana para kawanan badut sengaja membiarkan Frank tetap hidup untuk menjebak mereka semua. Alhasil Brad pun harus berlari ke tengah hutan, sementara nasib teman-temannya gak tahu kayak gimana. Tidak jauh dari tempat tersebut, ia pun menemukan sebuah rumah tua yang masih menghidupkan lampu. Tanpa rasa curiga sedikit pun, Brad pun memasuki rumah tersebut dan bertemu dengan seorang wanita tua. Awalnya ia cuma hendak meminjam teleponnya saja, namun wanita tersebut menyuruhnya untuk menunggu anaknya. Brad pun juga melihat foto yang sama yang dimiliki oleh Frank. Dan satu hal yang kini ia tahu, bahwa wanita tersebut adalah mantan istri dari Frank yang sudah meninggalkannya karena kelakuannya mulai tidak waras. Bahkan orang yang telah membunuh Jamie dulu adalah dirinya sendiri yang ia lakukan di depan mata anak-anaknya. Oleh sebab itu, Ricky yang dulunya gemuk menjadi kurus kering kayak gini akibat tekanan mental yang mengubahnya menjadi seorang psikopat. Dan untungnya pada saat itu, Brad pun berhasil keluar dari rumah tersebut dan langsung OTW menyelamatkan teman-temannya. Di lain situasi, Jill kini tidak sendirian, melainkan bersama Sarah dan Mike yang pada akhirnya ditangkap oleh para kawanan badut. Ditambah lagi, Mike dipukul oleh sang sheriff karena ternyata dia sudah dari dulu berpihak dengan para badut. Ya pantesan aja, selama ini tidak ada orang yang mengetahui keberadaan mereka karena sang sheriff selalu menutupi semua kejahatannya. Namun entah apa alasannya, sang sheriff tiba-tiba memarahi Ricky saat sedang membunuh Jill. Alasannya karena ia sudah muak dengan semua kelakuan mereka yang terlalu barbar. Dan tentu hal tersebut tidak membuat Ricky senang, melainkan ia langsung menikam sang sheriff. Sementara Brad yang sampai di sana sedikit mengalami kesulitan untuk melepaskan ikatan dari Mike. Ricky yang menuju ke arah mereka justru ditembak oleh sang sheriff karena ia belum sepenuhnya mati. Tapi ujung-ujungnya Ricky pun benar-benar memastikan kematian sang sheriff. Secara bersamaan, Mike pun berhasil terlepas dari ikatannya dan ia pun berhasil membunuh salah satu para kawanan badut. Kini yang masih tersisa hanyalah Brad dan Sarah yang mencoba melarikan diri dari tempat tersebut. Untungnya mereka menemukan sebuah mobil milik para psikopat yang bisa digunakan untuk melarikan diri. Namun tidak semudah itu coy, karena para badut lagi-lagi mengepung mereka. Terjadi sedikit pertarungan di sana, yang dimana Mike ternyata bisa bangkit lagi dengan berlumuran darah dan mencoba melawan si badut botak.
Dengan segala kekuatannya, ia pun berhasil mengalahkannya. Namun karena kehabisan darah, ia pun akhirnya tewas juga. Tinggal menghadapi Ricky yang makin lama makin barbar untuk membunuh mereka. Dengan tekad yang kuat, untungnya Brad dan Sarah berhasil menghidupkan mobilnya dan segera keluar dari kota tersebut. Ujung-ujungnya mereka berdua berhasil selamat meski kehilangan kedua teman-temannya. Di akhir scene kita diperlihatkan dengan si Ricky yang masih sehat dan si badut wanita yang bisa kita simpulkan bahwa itu adalah Megan. Kota tersebut akan tetap menjadi kota hantu selama mereka berdua masih berada di sana. Oke, sekian aja video pembahasan dari gua. Terima kasih udah nonton video ini sampai habis. Untuk akhir kata, gue ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.